بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Amin wa ba'du. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kita ketahui bersama bahwa dalam Islam ini sangat banyak ibadah-ibadah, dan setiap ibadah-ibadah itu tergantung dari keutamaannya. Ada ibadah-ibadah yang sedang, ada ibadah-ibadah kecil, serta ada ibadah-ibadah besar. Intinya semua ibadah itu sangat serat dengan hikmah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentaklifkan kita, mewajibkan kita untuk taat dan menyuruh kita melakukan satu dari beberapa ibadah yang telah Dia wajibkan, kecuali disertakan di situ alasan-alasan atau hikmah ibadah itu kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fi la'allakum tattaqun. Dan ambillah apa yang telah kami beri kepada kalian dengan penuh kekuatan. Serta ingatlah apa yang ada di dalam, agar supaya kalian itu bertakwa. Ayat mulia ini memuat dua perintah. Perintah pertama menyuruh kita untuk menerima apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah beri, apa yang Allah perintahkan dan larang dengan segenap kekuatan yang kita miliki. Khudhu ma atainakum biquwwah. Allah ingin agar kita dalam beragama tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah, tidak sebatas keinginan untuk melakukan atau memilih. Ini yang saya suka, ini tidak. Itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mau semua pemberian Dia kita terima. Dan di saat kita menerima dengan segenap kekuatan yang kita punya, itu kita kerahkan. Karena urusan taklif ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menerimanya, ada yang menolaknya. Ada yang menerima separuh-separuh. Sehingga di dalam hidupnya itu ya dia cuma melaksanakan sholat, tidak mau berpuasa. Ada yang berpuasa, tidak mau berzakat. Ada yang berzakat, ada yang puasa, ada yang haji, tidak mau sholat. Nah ini diakibatkan karena kita tidak mengerti bahwa itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala ke kita, dan diinginkan Allah agar supaya kita terima dengan
semua kekuatan yang kita miliki. Ya Yahya, khudil kitaba biquwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab yang diberikan itu dengan kekuatan. Nabiullah Yahya disuruh oleh Allah agar mengambil Alkitab, menerima Alkitab, Taurat, dengan segenap kekuatan yang dia miliki. Padahal di saat itu kata ahlu tafsir bahwa umur Nabiullah Yahya masih kanak-kanak, masih anak-anak. Jadi untuk menerapkan ayat ini atau kita analogkan dengan Al-Quran, berarti Allah ingin agar supaya Al-Quran yang dia beri ke kita harus terima dengan keseluruhan, segenap jiwa raga kita. Khudhu ma atainakum biquwah. Ini perintah pertama. Yang kedua, wadhkuru ma fi. Dan ingatlah apa-apa yang ada di dalamnya. Kata sebagian ahlu tafsir bahwa perintah untuk mengingat apa-apa yang ada di dalamnya berupa hikmah. Hikmah yang terkandung atau yang ada di dalam pemberian-pemberian Allah tersebut. Jadi tidaklah ada pemberian Allah untuk kita lakukan kecuali disertakan Allah hikmahnya. Wadhkuru ma fi. Dan ingatlah apa-apa yang ada di dalam. Jadi menerima segala instruksi Allah, kita terima. Kita terima dengan hati yang besar. Kita memang benar-benar patuh. Kita melaksanakan seperti apa yang Allah mau. Tetapi mengabaikan hikmah. Mengabaikan alasan mengapa ibadah itu kita diperintahkan. Atau target. Atau sasaran. Istilahkan apa yang kita ingin istilahkan. Maka ibadah itu akan cacat. Ibadah itu tidak akan menghasilkan sesuatu seperti apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wadhkuru ma fi, dan ingatlah apa-apa yang di dalamnya. Maksudnya adalah kandungan hikmah yang ada dalam semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat. Ya, salat adalah di antara pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ke kita. Apa hikmah salat? Apa sasaran salat? Apa target kita diperintahkan untuk salat? Jelas di dalam Al-Quran. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa aqimis shalah, tunaikanlah salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi jelas kita disuruh salat agar semua bentuk-bentuk perbuatan keji maupun mungkar kita hindari. Itu sasaran sholat. Allah ingin di dalam sholat kita itu, jika kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dia akan menghasilkan kepribadian yang tidak suka menzalimi. Kepribadian yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengetahui hak-hak sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika kita sholat, kita tepat waktu, kita lakukan lagi itu di masjid dengan berjamaah. Terkadang kita menangis, terkadang kita khusyuk, terkadang kita luar biasa. Tetapi dalam praktek hidup kita,
masih ada kezaliman-kezaliman, itu indikasi bahwa sholat kita tertolak. Sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Laisa kullu musalli yusalli." Tidaklah semua orang-orang yang sholat itu sedang sholat. Innama ataqabbalu sholat liman tawadha'a biha li ummati. Aku hanya menerima sholat bagi orang-orang yang menundukkan dirinya di hadapan kebesaranku. Warahimal miskin, orang yang menyayangi fakir miskin, orang yang menyantuni yatim piatu, orang yang peduli terhadap yang lain, orang yang punya kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika dalam sholat kita telah lahir sifat-sifat baik itu, sifat-sifat yang kita simpulkan seperti yang Allah targetkan, tanha anil fahsya'i wal munkar, berarti sholat itu diterima. Jika tidak, tertolak. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Waliyadu billah. Itu sholat. Zakat. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berzakat? Ada sasaran yang diinginkan Allah agar dengan ibadah zakat itu tercapai di dalam pelaksanaannya. Sasaran zakat di dalam ayat Allah berkata, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka itu bagian tertentu sedekah zakat. Mengapa? Agar tutahhiruhum, mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, serta membersihkan jiwa-jiwa mereka. Jadi inti sebuah pelaksanaan zakat itu pembersihan jiwa. Jadi kita membersihkan jiwa kita. Kita bersihkan dari sifat-sifat ketidakpedulian. Dari sifat-sifat kikir. Sifat-sifat tidak peka. Atau tidak ada rasa kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan-bantuan dari kita. Di ayat lain Allah mengatakan bahwa perilaku-perilaku tersebut adalah penyakit. Penyakit. Yani wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang telah terjaga dirinya, dihindarkan oleh Allah dari sifat kikir, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Beruntung. Jadi jamaah yang berbahagia, untuk kita mengenal ibadah kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepertinya sangat mudah. Caranya kita lihat apakah kita telah mencapai target dari ibadah yang kita lakukan. Target yang sesuai Allah inginkan, yang bukan sesuai keinginan kita. Itu dia. Jika kita dapati bahwa di dalam ibadah kita itu target-target tersebut belum terpenuhi, tidak ada cara lain kecuali kita perbaiki lagi ibadah kita. Kita perbagus lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pelajari lagi dengan serius hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita melakukan suatu ibadah. Itu zakat. Haji, sarannya jelas. Lita'lamu annallaha ya'lam. Haji itu sebenarnya sasarannya cuma satu. Pengetahuan baik kita tentang Allah, bahwa Allah itu Maha mengetahui.
Seorang hamba kalau sudah tahu Allah itu maha mengetahui, maka tentunya apa yang dia perbuat itu sangat dia pertimbangkan, sangat dia pikirkan 1000 kali. Karena ada kesadaran di dalam diri dia bahwa Allah maha mengetahui. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidaklah dia tahu bahwa Allah itu maha melihat. Seorang pencuri yang berniat untuk melakukan kriminalnya, memasuki supermarket. Tiba-tiba dia melihat di setiap sudut dinding atas dari toko itu penuh dengan CCTV. Kira-kira dia berani mau melakukan kriminal itu? Pastinya tidak. Dia akan berpikir, aku ini akan terekam. Aku tidak bisa mengelak. Aku tidak bisa hindari. Karena orang-orang akan memberikan bukti bahwa kriminal itu aku lakukan. Jadi mengapa dia berpikir 1000 kali untuk melakukan kembali perbuatan jahat dia? Karena dia tahu bahwa di setiap sudut toko itu ada CCTV. Beginilah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pelaksanaan haji, Allah ingin kita pulang dari situ ada oleh-oleh yang kita bawa, yaitu keyakinan kuat kita bahwa Allah itu maha mengetahui. Lita'lamu annallaha ya'lam. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui. Puasa. Puasa jelas. Sasarannya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Seperti telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Perintah. Kita diberi oleh Allah ibadah namanya puasa. Sebuah kewajiban yang dilakukan setahun sekali dan itu di bulan Ramadan. Perintahnya termaktub di dalam Al-Quran. Kemudian diiringi oleh akhir perintah itu la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Jelas. Agar lahir ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini jamaah yang berbahagia bukan cuma sekedar menahan makan dan minum, tetapi lebih dari itu bahwa kita ini beribadah. Ya, beribadah. Kita terkadang mungkin sudah lupa kalau kita ini berpuasa sehingga terlalaikan bagi kita sedang ibadah. Jadi tidak ada seseorang itu berpuasa karena dia tahu ini adalah sebuah perintah, kecuali dia sedang beribadah. Seperti sholat. Orang sholat, dia berdiri lama di dalam sholatnya. Mungkin setengah jam. Atau mungkin sejam. Berarti selama dia berdiri dan melakukan sholat, dia dalam ibadah. Jika dia lepas dari sholat, keluar dari sholat, berarti dia tidak sedang di dalam ibadah. Begitulah seterusnya. Bahwa tidaklah instruksi Allah dilaksanakan kecuali hamba itu sedang melakukan ibadah. Apa itu ibadah? Dia tunjukkan ubudiyah dia. Penghambaan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan instruksi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu jamaah yang berbahagia, jangan kita lupakan
saat kita berpuasa bahwa kita ini sedang berada di dalam ibadah. Sedang berada di dalam ibadah. Apa konsekuensi seseorang di saat sedang berada di dalam ibadah? Di dalam sholat jelas, kita dilarang untuk bicara, kita dilarang untuk makan, kita dilarang untuk minum, kita dilarang untuk melakukan gerak-gerak yang hanya membatalkan ibadah itu. Begitupun di dalam puasa. Ada puasa-puasa yang diterima dan ada puasa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yada' qaula zur wal amal bih. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan zur, ucapan vulgar, ucapan-ucapan jorok, ucapan kasar, ucapan yani tidak menunjukkan adab atau perilaku yang baik. Malam ya ada qaula zur. Amal ucapan dia tidak bisa tunjukkan. Padahal dia lagi puasa, dia lagi ibadah. Wal amal bih, dan perbuatan-perbuatannya. Ini kita ini kalau puasa jamaah yang berbahagia, kita dibolehkan untuk berbicara. Dan kita dibolehkan untuk beraktivitas. Akan tetapi di saat kita punya kesadaran bahwa kita ini sedang beribadah, maka jangan kita lupakan saat beribadah untuk meninggalkan semua perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah khususnya. Jadi ada masa kita melatih diri untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar bahwa dikatakan Ramadan itu adalah madrasah. Nah, momen untuk menterbiah jiwa, diri, perilaku, aktivitas diterbiah oleh puasa. Setelah kita mengetahui bahwa kita itu berpuasa, tentunya kita akan mengontrol apa yang kita ucapkan, apa yang kita lontarkan, karena dosa itu kalau bukan datang dari ucapan, ya datang dari perbuatan. Malam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan buruk, wal amal bih, serta perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan fisik, falaysa lillahi hajatan, maka Allah itu tidak membutuhkan baginya apa yang telah dia perbuat, min ayyada' ta'amahu wa syarabah, berupa meninggalkan makanan dan minuman. Allah tidak butuh. Allah tidak peduli. Jadi ibadah puasa seorang hamba yang membiarkan ucapan serta perbuatannya itu tidak terkontrol, maka ibadahnya tidak diterima. Percuma dia itu menahan keletihan dia di dalam tidak makan dan tidak minum di dalam puasanya. Nah, jadi ibadah puasa sasarannya adalah jelas. Hikmahnya jelas. Takwa. Takwa berupa kita menjaga perbuatan-perbuatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga diri kita tidak terpesona dengan kemilaunya dunia. Kita menjaga diri agar tidak tergelincir saat kita menapaki dunia ini. Itulah takwa. Dan menariknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, titik. Agar supaya kalian bertakwa. Di dalam bahasa tanpa penyebutan objek, ya, maka kata sebelumnya itu diartikan umum. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Bertakwa dari apa ya Allah? Titik. Jadi bertakwa dari semua perbuatan-perbuatan yang akan menjauhkan kalian dariku. Inilah hikmah puasa. Ini puasa. Banyak orang berpuasa. Ada orang yang berpuasa karena apa? Karena dia mengetahui bahwa di dalam puasa itu
ada apa ya, kesehatan yang luar biasa untuk kebugaran fisik. Ada orang yang berpuasa karena dia menginginkan puasa agar supaya penyakit dia sembuh. Ada orang yang berpuasa, ada orang-orang awam berpuasa karena katanya untuk bisa dapat kekuatan. Nah, kekuatan supranatural, kekuatan magic, kekuatan aneh-aneh. Jadi ada orang-orang yang berpuasa tergantung niat dia berpuasa. Tetapi kita di saat ingin berpuasa, maka kita upayakan agar puasa itu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika itu kita niatkan sebagai kurubat kita, sarana kita untuk dekat kepada Allah, maka tentunya semua janji-janji dari perbuatan puasa itu akan kita dapatkan, mau kesehatannya kah, mau dijauhkan dan dihindarkan dari penyakit-penyakit kah, atau kebugarannya lebih sempurna, lebih fit, menambah umur, apa saja, apa saja akan ikut serta. Tetapi jika puasa itu kita lakukan dengan tujuan tertentu selain Allah Subhanahu wa taala, berarti puasa itu pertama tidak dikategorikan ibadah. Dia hanya dilakukan karena dunia, tujuan dunia. Dan tentunya saat dilakukan, dia tidak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang dia niatkan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, innamal a'mal binniyat. Jadi amal-amal itu tergantung dari niat seseorang. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu melakukan ibadah tergantung dari apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila dunya ila akhir hadis. Jadi jamaah yang berbahagia, kita kembali lagi bahwa momen puasa ini adalah momen untuk melahirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hikmah yang harus terpenuhi. Ini target dan sasaran yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan puasa. Tapi jika itu tidak bisa kita wujudkan, tidak bisa, tidak ada takwa di dalam diri kita. Takwa jamaah yang berbahagia itu berasal dari kata apa? Waqayaki wikaya, penjagaan, ya. Tameng, ya, perisai. Kata Rasulullah SAW, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Yani orang kalau ingin ke medan tempur, orang-orang dulu, dia membutuhkan perisai. Agar supaya tebasan pedang, tombak, atau apa saja itu bisa dia halangi dengan perisai itu. Begitulah puasa. Agar supaya semua kecondongan-kecondongan hawa nafsu, syahwat, serta godaan dunia itu, dia jadikan perisai dia dengan puasa. Agar dia tidak mudah tergelincir dari itu semua tentunya. Jadi asyamu junnah, puasa itu adalah tameng ataupun perisai yang menjaga seseorang dari perbuatan-perbuatan yang akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah jelas, sasaran jelas. Dan jika sasaran ini tidak terpenuhi, ya perilaku tidak seperti apa yang Allah mau. Ada orang yang berpuasa masih juga korupsi. Dia sambil berpuasa dia berkorupsi. Dia ingin mau menipu Allah dan orang-orang beriman. Dia ingin tunjukkan bahwa dia ini orang yang takwa. Ada orang yang berpuasa tapi ya Allah, dia tidak bisa kontrol ucapan dia. Ada orang yang berpuasa tapi perilakunya juga tidak menunjukkan bahwa dia ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berpuasa, orang-orang yang tetap tidak bisa menjaga rasa malu dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW di saat mengingatkan umatnya menyambut tentang
kemuliaan bulan ini. Hal yang dia ingatkan di dalam akhir penyampaian hadisnya itu tentang ibadah ini, tentang puasa. Fa'aru min anfusikum khaira. Tunjukilah bahwa di dalam diri kalian itu ada kebaikan. Yani wallahu alam apa maksud dari hadis ini, tetapi bisa kita artikan di antara hikmah-hikmahnya ataupun maksud-maksudnya bahwa Rasulullah menginginkan tunjukkan kepada Allah bahwa kita ini masih ada baiknya lah. Masih baik. Walaupun saya tidak puasa, saya tidak akan makan di luar dan memperhatikan kepada orang-orang bahwa saya tidak berpuasa. Kurung diri di dalam rumah, di dalam kamar, jangan perlihatkan kepada keluarga bahwa saya tidak berpuasa. Hanya ini yang bisa saya tunjukkan kebaikan yang saya miliki. Tunjukkan itu. Tunjukkan itu. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita peluang untuk dia curahkan rahmatnya, dia ampuni, dia masukkan ke dalam surga. Ya, puasa ini luar biasa jamaah yang berbahagia. Bulan Ramadan ini ya kita tahu keutamaan-keutamaannya. Keutamaan-keutamaannya sangat luar biasa. Itu semua karena apa? Karena hati dihidupkan oleh Allah untuk taat. Hati digerakkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ada di bulan puasa ini dia merasakan kualitas spiritualnya meningkat. Dia ingin punya cita-cita agar supaya bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak-banyak. Dia bercita-cita untuk bisa berinfak sebanyak-banyak. Dia bercita-cita untuk banyak sholat. Dia bercita-cita cita-cita baik. Dan cita-cita itu bukan cuma sebatas harapan, tetapi dia wujudkan, ya, dia eksekusi dengan perbuatan-perbuatan. Tiba-tiba dia semangat luar biasa yang tidak pernah. Dia hadiri sholat jamaah, dia hadiri qiyamul lail, dia duduk dengan Al-Quran, tidak ada waktunya dia duduk kecuali dia baca selembar dua lembar ayat-ayat Al-Quran, dia mendapatkan kelezatan di dalam bermunajat. Aneh. Jadi Allah Subhanahu wa taala intinya menghidupkan hati-hati seorang hamba itu untuk taat di bulan ini. Luar biasa jamaah yang berbahagia. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa agar supaya ketakwaan kita itu lahir. Nah, kita menjaga diri kita. Ada sifat penjagaan diri. Ada sifat penjagaan diri dari perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya bisa diwujudkan bagi orang-orang yang memang berpuasa seperti apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi jika puasa itu jamaah yang berbahagia dilakukan seperti puasanya orang-orang awam. Apa puasanya orang-orang awam? Puasa hanya sekedar menahan lapar, dahaga, haus, ataupun hubungan intim dengan istrinya. Hanya itu saja. Tidak ada lebih dan tidak kurang. Maka ini puasanya orang-orang awam. Para a'immah kita itu menyebutkan bahwa puasa itu punya tingkatan. Ada tingkatannya puasanya orang-orang awam. Puasa ya sekedar pelepas kewajiban lah. Yang penting saya sudah puasa. Itu saja yang dia lakukan. Dia tidak peduli lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada raga yang utuh diinginkan oleh Allah untuk berpuasa. Antahfadhar ra'sa wa mahawa. Dia tidak pernah berpikir untuk menjaga kepala dan isinya. Bahwa di dalam kepala kita ini ada pandangan, ada pendengaran, ada ucapan, ada penciuman, ada pikiran. Ini dia tidak jaga. Dia tidak jaga. Dia biarkan pandangannya liar. Dia biarkan pendengarannya liar. Dia biarkan ucapannya liar. Dia tidak jaga itu. Dia yang penting 3 tadi.
Dia lapar, tidak makan. Dia bisa menahan haus, tidak minum. Dan dia menahan seksualnya, nafsunya. Itu saja. Tidak. Kita harus tingkatkan puasa kita seperti puasanya orang-orang beriman atau puasanya orang-orang khawas. Kalau puasanya orang-orang beriman adalah puasa yang bisa menjaga kepala dan isinya. Dia menahan lapar, minum dan semuanya, kemudian dia menahan pandangannya, dia mengontrol pendengarannya, dia memilah-milah mana yang disukai oleh Allah dan mana yang tidak. Begitupun ucapannya. Begitu juga wa antahfadzal batna wa mahawa, dia menjaga perutnya, bagian bawahnya. Jadi dia jaga bagian atasnya, dia jaga bagian bawah. Bagian bawahnya ini seperti tangannya, kakinya, langkah-langkahnya, tangannya dia gunakan untuk apa? Apa yang masuk di dalam perutnya, apa yang terlintas di dalam pikirannya, itu semua terjaga. Sedangkan puasanya orang-orang khawas adalah puasanya meninggalkan semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa kita ini di antara 3 puasa ini. Kita berpuasa seperti orang awam, atau kita berpuasa seperti orang-orang beriman, atau kita berpuasa seperti orang-orang khawas. Yang pertama, mustahil. Mustahil kita wujudkan target serta sasaran yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perintah puasa. Sedangkan yang kedua dan ketiga memungkinkan. Memungkinkan setelah kita memohon pertolongan kepada Allah dan bimbingan dari Allah serta menerima ibadah itu. Jadi jamaah yang berbahagia, puasa adalah madrasah, pelatihan. Pelatihan. Allah ingin kita itu fokus benar-benar bersamanya hanya sebulan. Benar-benar bersama Allah sebulan penuh. Sehingga kita terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang diinginkan saat kita berpuasa. Jadi puasa ini adalah sebuah pembiasaan. Kita terlatih dengan kebaikan-kebaikan di saat kita puasa. Dan sebulan itu sudah cukup membentuk kebiasaan-kebiasaan baik. Puasa. Jadi puasa selain dia adalah penjagaan diri, dia juga adalah pembentukan kebiasaan. Puasa melahirkan sifat ikhlas. Ya. Ikhlas. Yani muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir, pikiran hadir bahwa Allah itu memantau. Allah itu senantiasa ada di dalam benak dia. Ini sifat ihsan, pelatihan untuk pembentukan dan pemahaman tentang sifat ihsan. Bayangkan, kita di dalam rumah sendirian, kita kunci semua pintu, kita kunci jendela, kita kunci semua. Orang-orang bisa melihat, yakni tujuannya agar supaya orang-orang tidak mampu melihat apa yang kita lakukan di dalam rumah. Kita datang dari tengah hari tua dalam keadaan haus. Buka kulkas, melihat minuman-minuman yang sangat menggiurkan. Tapi beranikah kita walaupun satu tetes kita cicipi minuman itu? Tidak. Tidak berani. Mengapa kau tidak berani? Tidak ada yang lihat kau. Tidak ada yang memperhatikan kau. Tidak usah khawatir. Ya. Jadi kita ini sedang sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sendiri. Saat kita berpuasa berarti kita ini melatih kesendirian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kalau saya puasa. Tidak ada yang tahu. Jadi makanya ibadah puasa ini, ya Allah, di dalam hadis disebutkan alaikum bisyam fa innahu la mithla atau kama qala. Bagi kalian itu ibadah puasa. Jangan kalian tinggalkan puasa karena itu ibadah yang tidak ada sepertinya.
Dan tidak ada sepertinya. Dia melahirkan keikhlasan. Dia melahirkan kesadaran akan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa dustakan dirinya bahwa dia tahu Allah melihat dia. Dia tahu bahwa Allah akan memberikan sanksi kepadanya. Ada keyakinan-keyakinan yang timbul di saat kita berpuasa. Fa innahu la mislalah. Karena ibadah, puasa juga ini ibadah yang mana kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keistimewaan puasa. Bahwa ibadah itu ibadahnya ibadah milik Allah. Puasa. Ibadah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan fa innahu taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena dia itu telah meninggalkan makanan dan minumannya untuk aku, kata Allah. Ya. Jadi kita lakukan ini karena Allah. Wallahi jemaah, tanya di barat, maukah mereka ada undang-undang yang menyuruh mereka untuk berpuasa selama sebulan? Jangan kalian makan, minum, melakukan hubungan, lalu menjaga semua aktivitas organ-organ tubuh kalian selama sebulan. Teriak. Orang-orang barat, orang-orang Eropa akan teriak dan memprotes. Aku mau hidup, gimana kau larang aku makan? Aku butuh makanan, aku butuh energi, aku butuh aktivitas dan membutuhkan energi. Lalu kau larang aku makan. Mereka tidak akan menerima. Hanya Allah sajalah. Hanya Allah sajalah yang mampu memberikan instruksi itu khusus kepada orang-orang yang beriman. Tidak semua orang tentunya. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mau perintah ini kepada semua orang. Hanya kepada orang-orang yang beriman. Karena efeknya luar biasa. Ibadah puasa ini luar biasa pelatihan di dalam pengembangan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ibadah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu pahalanya pun dari Allah. Ganjarannya pun hanya Allah yang mampu membalas. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan hanya aku yang mampu membalasnya. Jika semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu jelas kata Allah kadar pahala yang dia beri, tetapi pahala tidak. Pahala puasa tidak demikian. Tidak tahu. Kita tidak tahu berapa kadar pahala dari puasa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah yang berbahagia, hal-hal yang menyangkut hikmah di dalam pelaksanaan ibadah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan pemberian itu harus serasi, harus terwujud. Allah inginkan agar supaya semua yang dia beri, dia perintahkan ke kita, kita laksanakan itu dengan segenap jiwa raga kita. Kemudian kita memperhatikan hikmah-hikmah yang ada di dalam perintah itu sebagai barometer kita. Pemahaman kita bahwa ibadah itu telah kita selesaikan, telah kita kerjakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jika kita mendapati bahwa diri kita belum sesuai dengan sasaran dan target setelah kita melakukan ibadah itu, maka itu indikasi bahwa ibadah kita tertolak dan harus kita perbaiki. Kemudian kita wujudkan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah itu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Teman-teman, jika ada yang ditanyakan dipersilakan. Mungkin dari saya Pak Ustadz ya. Seperti diketahui bahwa keimanan itu bisa naik bisa turun. Jika misalkan setelah bulan Ramadan itu kita masih banyak turun iman gitu,
apakah artinya puasa kita tidak berhasil ya? Demikian, Pak Ustaz. Nah, itulah manusia ya. Itulah manusia. Di saat imannya, dia tidak boleh merasakan bahwa imannya itu stabil. Tidak bisa. Yani para sahabat itu senantiasa merasa bahwa mereka itu telah terindikasi perilaku nifak. Jadi sempurnanya seseorang itu di saat dia ada kesadaran bahwa dia itu banyak perilaku-perilaku buruk yang telah dia lakukan. Hanzalah pernah di jalan teriak-teriak bahwa dia telah munafik. Ya, terus seorang tabi'in melihat bahwa aku menjumpai sahabat-sahabat Rasulullah itu senantiasa mengatakan bahwa mereka itu telah terindikasi perilaku nifak. Mereka telah menjadi orang-orang munafik. Umar bin Khattab merasa pun demikian bahwa dia ini, ya Allah, anak ini sudah jadi munafik. Rasa takut. Ada rasa takut karena mereka tidak bisa menjamin bahwa mereka itu telah menjadi orang yang sangat sempurna dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Di saat kita merasa bahwa kita ini tidak melakukan dosa, berarti kita telah berdosa. Dan ini dosa-dosa yang sangat besar. Karena kita sudah merasa bahwa diri kita ini sempurna. Kita sudah merasa bahwa kita ini tidak mungkin akan tergelincir. Nah, padahal Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Semua anak Adam itu pasti akan berbuat kesalahan. Kalau kita tidak berbuat salah, mau siapa dia, sahabat apa semua, pasti akan tergelincir dalam sebuah kesalahan. Jika mereka tidak salah, berarti mereka Nabi. Mereka adalah orang-orang yang terjaga. Jadi apakah iman itu turun dan naik? Ya, iman turun dan naik. Iman akan turun dengan maksiat serta naik dengan ketaatan. Tetapi walaupun demikian, sesempurna ketaatan apa yang telah kita lakukan, kita harus tetap melihat negatif terhadap diri kita. Bahwa kita ini belum maksimal melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya sifat risau, khawatir. Sifat khawatir bahwa ibadah kita ini banyak kesalahan-kesalahan, banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Para salafus saleh diriwayatkan bahwa mereka itu setelah melakukan ketaatan kepada Allah, maka mereka itu akan ditimpa kerisauan yang luar biasa di dalam diri mereka. Kerisauan itu dalam bentuk ketakutan mereka, ibadah mereka itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kira-kira begitu Syekh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masih baik Pak Ustaz. Ya teman-teman, jika masih ada yang masih mau ditanyakan, dipersilakan. Atau mungkin sudah cukup kali ya? Mungkin sudah cukup jelas kayak Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Silakan ditutup saja Pak Ustaz dengan doa. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.